Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan praktikum biokimia dengan judul isolasi DNA dengan bahan sederhana, yaitu pada acara pertama. Sebelum kita melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan sudah memiliki layout panduan acara praktikum serta sudah memahami peraturan sebelum praktikum dimulai dan memahami acara pada praktikum tersebut. Untuk praktikum acara 1, yaitu isolasi DNA dengan bahan sederhana, kita dapat menggunakan bahan-bahan sederhana, terutama bahan dapur untuk mengisolasi DNA. DNA tersebut merupakan terdapat pada buah-buahan serta tanaman lainnya. Untuk memisahkan DNA tersebut, kita dapat melakukan dengan cara penggabungan antara kimia dan fisika, yaitu kimianya kita menggunakan deterjen dan garam dapur NaCl, dan secara fisikanya kita dapat menghaluskan dengan cara mengerus. Untuk bahan pada praktikum acara 1 ini, kita menggunakan buah semangka, kemudian buah pisang dan buah pepaya. Kita menggunakan ada air aquades, kemudian garam dapur atau NaCl, ada pula deterjen bubuk, dan ada deterjen cair, dan serta ada etanol 95%. Kemudian untuk alat-alatnya, kita menggunakan mortar beserta penumpuknya, kemudian ada jarum OC, serta ada saringan, kemudian kita menggunakan pipet serta tabung reaksi, dan satu lagi kita menggunakan spatula serta timbangan analitik. Kita langsung saja memulainya, yaitu dengan cara saya akan mempraktekannya ini pada buah pisang dengan deterjen bubuk. Pertama-tama kita akan menimbang sampel yang akan kita gunakan, yaitu pisang sebanyak 20 gram. Kemudian kita masukkan dalam mortar. Setelah itu kita haluskan secara perlahan pisang tersebut. Setelah cukup halus, kita dapat memasukkan garam dapur sebanyak 2 sendok spatula. Kemudian air aquades sebanyak 10 ml. Ini pipetnya ini 5 ml, jadi 2 kali pembibitan. Kemudian menggunakan deterjen bubuk sebanyak 10 ml. Kita menggunakan perlakuan pertama, saya demonstrasikan karena perlakuan yang deterjen cair tadi sudah dibantu dengan adiknya. Kemudian kita lanjutkan mengerus. Lakukan yang sama pada percobaan sampel dengan buah pepaya dan buah semangka, dan masing-masing setiap buah menggunakan perlakuan deterjen bubuk dan deterjen cair. Ini merupakan yang dibantu dengan kakak tingkat kalian tadi yang membantu saya. Sebagian sudah digerus dan menunggu saringan. Oh ya, jangan lupa kita memberi label pada setiap percobaan, karena saya tadi menggunakan buah pisang dengan deterjen bubuk, sehingga saya
beri label pisang dengan bubuk. Takutnya nanti tertukar dengan yang lainnya. Kemudian setelah cukup halus, sebelum disaring akan kita tambahkan lagi sedikit 10 ml air Aquades, karena buah pisang ini cukup pekat. Jika tidak ditambahkan air, disaring tidak akan turun ekstraknya. Tambahkan 10 ml. Kemudian kita saring pisang tersebut ini menggunakan kotaan saringan dan pada gelas piala. Kita langsung masukkan saja. Penyaringannya 2 kali, yang pertama menggunakan saringan teh dan yang kedua nanti menggunakan kertas saring ataupun tisu juga bisa. Karena kalau langsung menggunakan tisu atau kertas saring, ekstraknya tidak akan turun karena cukup menggumpal ini. Labelnya. Kemudian bisa kita lakukan dengan saringan yang lebih lembut. Bisa menggunakan kertas saring ataupun tisu. Perlu diperhatikan lagi bahwa setiap gelas ini perlu adanya label. Jadi biarpun tidak tertukar dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjut lagi sambil menunggu saringan pada buah ini, kita akan coba langsung melakukan pada tahap selanjutnya pada tanaman semangka dulu. Ini semangka tadi yang sudah disaring, ini masih menunggu karena perhatikan ini ada 2 perlakuan semangka. Yang pertama perlakuan semangkanya ditambahkan deterjen cair, yang satunya deterjen bubuk. Untuk garamnya sama dan airnya sama. Kemudian kita ambil 2 ml dari ekstrak semangka ini, yang masing-masing dari perlakuan deterjen bubuk dan deterjen cair. Ini kita 2 ml. Kita lihat langsung saja semangka cair. Caranya dimasukkan dulu, habis itu ditekan tekan atasnya, kemudian disimpan dulu, taruh. Dan ini harus diganti pipnya karena tadi sudah dengan perlakuan semangka deterjen cair. Kemudian jangan lupa langsung kita beri label, takutnya nanti tertukar. Semangka deterjen cair seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan semangka perlakuan deterjen bubuk, sama 2 ml kita ambil, kita pipet ya, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian taruh dan kita beri label semangka dengan perlakuan deterjen bubuk. Perlu diketahui bahwa tadi saya menggunakan deterjen bubuk dan cair ini perbandingannya 50% dan 50%. Jadi deterjen bubuknya ini saya gunakan 25 mg, kemudian 25 ml air, sehingga ini semuanya 50 ml. Sama dengan deterjen cair tadi ini saya gunakan 25 ml deterjen cair, saya tambahkan dengan air Aquades sebanyak 20 ml. Untuk yang etanolnya ini sendiri saya tidak tambahkan air karena kita membutuhkan 95% ataupun 100%. Kemudian kita tambahkan sebanyak 10 tetes
etanol ataupun alkohol dengan konsentrasi 0,5%. Kita coba tambahkan 10 tetes menggunakan pipet Pasteur. Kita menambahkannya dengan cara menempelkan ujung pipet Pasteur ke dalam tabung reaksi ini. Kemudian kita 10 tetes dengan kita cara alirkan kepada dinding pada tabung reaksi tersebut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita tunggu selama 10 menit. Misalkan saja saya tulis ini pada kelompok pertama. Untuk hasil dari DNA tersebut ada 3 parameter, yang ada 4, yaitu tipis, ada positif 1, ada positif 2, dan positif 3. Yang negatif ini kita asumsikan bahwa tidak terdapat DNA-nya atau tidak ada DNA-nya. Kalau yang positif 1 ini tipis, yang positif 2 sedang, dan positif 3 ini tebal. Tebal ini ditandai bahwa DNA nanti bisa kita ambil ataupun kita angkat menggunakan jarum OC. Sementara untuk tipis itu terlihat DNA-nya, namun tidak dapat diangkat menggunakan jarum OC seperti ini. Untuk sedang itu bisa diangkat tapi akan jatuh lagi. Sambil menunggu mungkin 5 menit lagi, DNA-nya nanti akan terlihat seperti bening dan terdapat gumpalan seperti benang yang menyatu. Dia posisinya di atas, nanti di pertengahan itu, di atasnya. Ini 5 menit lagi ada yang kelihatan. Nah, ini sudah mulai ada yang kelihatan. Untuk yang tanaman sampel pisang ini sudah ada seperti benangnya. Ini yang pisang deterjen bubuk ini sudah kelihatan sekali. DNA-nya kamera kelihatan ini. Ini kelihatan, hanya saja bisa diangkat menggunakan jarum OC, namun belum sampai atas dia akan turun lagi DNA-nya. Nih, dia bening. Itu bisa kita masukkan pada positif 2 yang pisang dengan deterjen bubuk. Kemudian untuk pisang deterjen cair, ini kelihatan sangat tipis sekali. Mungkin di kamera bisa kelihatan nggak? Tipis sekali, namun tidak dapat diangkat ataupun turun, sehingga ini dimasukkan dalam positif 1 ataupun tipis. Untuk semangka ini terlihat tipis sekali. Bisa juga kita terawang di cahaya, depannya cahaya, jadi kita di belakangnya tabung reaksi. Ini kelihatan tipis sekali, namun ada dan tidak dapat diangkat menggunakan jarum OC, sehingga ini positif 1 untuk buah semangkanya. Yang deterjen bubuk dan deterjen cair. Untuk deterjen cairnya ini kelihatan tebal, namun belum sampai diangkat dia akan jatuh, ya. Sehingga ini positif 2, semangka cair 2, semangka cair 2.
Dan untuk yang semangka dikasih bubuk tadi 1. Kemudian terakhir adalah pepaya. Semoga saja bisa kelihatan. Yang atas tersebut larutan alkoholnya, kemudian yang tengah ini, garis tengah ini merupakan DNA-nya, tebal, cukup tebal. Dan coba kita angkat menggunakan jarum OC. Kelihatan? Dia diangkat ke atas dan jatuh lagi. Berarti kita asumsikan bahwa ini merupakan sedang, yaitu kita beri positif 2, pepaya cair positif 2. Kemudian pepaya bubuk. Pepaya bubuk ini lebih tebal dari yang cair sepertinya. Dan ini bisa diangkat DNA-nya menggunakan jarum OC. Yang mana kelihatan kamu di sana? Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Ini DNA-nya di ujung jarum OC tersebut. Sehingga kita ini beri label positif 3 ataupun tebal. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap praktikum ataupun pada masing-masing kelompok ini berbeda hasilnya. Ada yang pisang deterjen bubuk positif 2, ada yang 1, itu tergantung pada reaksi penghalusan tadi antara kimia dan fisika, yaitu menggunakan deterjen cair, bubuk, dan digerus tadi itu. Mungkin salah satunya itu. Kemudian nanti kita totalkan. Sini ada rata-ratanya. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan kelompoknya ini. Nanti di sini misalnya aja ini 2, ini 1, ini 1, atau ini 1, ini jumlahnya dibagi dengan banyak ini. Ini berarti jadinya 4, 5, 6, 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 berarti 1, berarti positif 1, belum sampai 2. Jadi ini keterangannya bahwa hasilnya tipis. Ini nanti dibahas rata-rata dari semua kelompok ini dan rata-rata hasil praktikum masing-masing kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dapat dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.